Kalian pasti sudah banyak tahu tentang aplikasi ini. Aplikasi yang katanya akan sangat berbahaya jika sampai masuk ke Indonesia. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan yang harus dilakukan untuk menghadapi aplikasi yang bernama Temu. Pemerintahan Indonesia juga akan menghadapi tantangan menghadapi aplikasi Temu ini atau aplikasi-aplikasi jenis lain yang nantinya akan ikut bermunculan setelah Temu populer seperti sekarang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan Temu tidak bisa masuk ke Indonesia karena merusak ekosistem, terutama UMKM Indonesia. Jadi, apa sih aplikasi Temu ini? Banyak dari kita mungkin tidak akan pernah mendengar aplikasi ini atau tidak pernah juga menjumpainya. Mungkin beberapa juga sudah tahu karena bahkan sudah banyak yang bahas dari bulan Juni yang lalu dengan hashtag aplikasi yang katanya akan sangat berbahaya. Jadi menurut website resminya, Temu merupakan aplikasi yang didukung perusahaan asal China, PDD Holdings. Gak tahu cara bacanya tapi tulisannya PDD Holdings yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat. Pada dasarnya, aplikasi Temu ini sama seperti aplikasi marketplace lain. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan pembeli atau customer kepada penjual, sama seperti Shopee, Tokopedia, dan aplikasi marketplace lain. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk mencari dan membeli produk dari berbagai jenis produk, termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Perbedaan besarnya adalah aplikasi ini secara langsung terhubung dengan 80 pabrik perusahaan yang berasal dari China. Dan disinilah titik berbahayanya, aplikasi ini bisa menghubungkan produk-produk dari pabrik secara langsung kepada pembeli. Sehingga hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi reseller, distributor, afiliator, atau pihak lain sebagai tangan kedua maupun tangan ketiga dalam penjualan produk. Ditambah lagi, aplikasi Temu ini juga memfasilitasi perdagangan cross-border atau masuknya produk dari luar negeri. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengungkapkan bahwa aplikasi ini bahkan bisa lebih berbahaya dari aplikasi TikTok Shop yang sempat menjadi tantangan yang sama. Jika aplikasi ini bisa memfasilitasi pengiriman dan pendistribusian produk dari pabrik langsung kepada customer atau pembeli, ini akan menimbulkan masalah besar dengan banyaknya lapangan kerja yang akan hilang. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak UMKM yang masih menggunakan sistem retail biasa, di mana ada pihak ketiga atau pihak kedua sebagai distributor dari suatu produk. Dan hal itu membuat lapangan kerja bertambah karena jika kita memiliki toko, contoh semisal toko retail, itu akan bisa menyerap tenaga kerja sehingga akan tersedia lebih banyak lagi lapangan kerja. Jadi, jika Temu ini sampai masuk ke Indonesia, lapangan kerja yang ada di Indonesia akan mungkin sebagian besar hilang. Dan Temu ini bisa di-download di Android maupun iOS, diluncurkan pertama kali pada tahun 2022 yang lalu, dan telah mendapatkan banyak ulasan positif dari penggunaan yang katanya mudah untuk digunakan. Saat ini aplikasi Temu bahkan menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di Google Play Store atau App Store. Bahkan per April 2024 kemarin, jumlah unduhan aplikasi Temu sudah mencapai 165 juta unduhan. Tidak hanya itu, jumlah pengguna aktif Temu mencapai 167 juta orang setiap bulannya. Di Amerika Serikat saja, ada 50 juta pengguna aktif aplikasi tersebut. Mengutip dari Forbes, model bisnis Temu mengambil keuntungan dari pertemuan antara produsen China yang mengalami kelebihan kapasitas dan konsumen Amerika yang mengalami guncangan harga pasca COVID-19. Meskipun tingkat inflasi Amerika Serikat mungkin telah moderat, gaji kelas menengah telah tergerus oleh lonjakan biaya rumah dan makanan. Sementara itu, ekonomi China justru dihantam deflasi. Temu memungkinkan produsen swasta yang tertekan untuk melepaskan inventaris mereka, memberikan sensasi belanja yang lebih terjangkau dengan harga yang lebih murah tentunya. Temu telah menggelontorkan miliaran dolar ke dalam iklan online untuk membangun merek dan mendapatkan beberapa pengguna. The Wall Street Journal menyatakan perusahaan ini merupakan pengiklan terbesar kelima di Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2023. Sementara analis JP Morgan memperkirakan perusahaan ini akan menghabiskan 3 miliar US dollar untuk pemasaran pada tahun 2024 atau tahun ini. Lalu, apa pandangan pemangku kebijakan atau pemerintahan Indonesia terhadap aplikasi ini? Sejauh ini, Kominfo sudah membuat keputusan untuk menghapus atau memblokir aplikasi ini dari Indonesia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi ekonomi. Kalau aplikasi Temu per kemarin sudah kami nyatakan terlarang di Indonesia.
Karena apa? Karena aplikasi Temu itu model bisnisnya adalah dari pabrikan langsung ke konsumen. Akan tetapi, hal ini bisa kita terus awasi, jangan sampai kasus yang terjadi pada TikTok Shop dengan mengakuisisi Tokopedia dengan total sekitar 75% saham Tokopedia, sehingga dengan kata lain, TikTok Shop kemarin bisa melangkai pemerintah dalam segi kebijakan dan regulasi karena dapat dengan mudah mengakuisisi perusahaan dalam negeri, sehingga bisa jadi hal yang sama terjadi dalam kasus aplikasi Temu ini. Belakangan juga beredar di beberapa media tentang rencana Temu akan mengakuisisi salah satu perusahaan marketplace di Indonesia, yaitu Bukalapak. Tapi sejauh ini belum ada kelanjutan ataupun kepastian terkait akuisisi yang akan dilakukan Temu pada Bukalapak. Tapi jika ini sampai terjadi, ini akan mungkin bisa menjadi awal dari kehancuran ekonomi di Indonesia karena pangsa pasar dan penjual produk dalam negeri akan kehilangan banyak sekali customer atau pelanggan. Meskipun ini mungkin bisa menguntungkan bagi perusahaan yang bisa masuk melalui aplikasi ini, sehingga mereka bisa memotong banyak sekali anggaran dan kebutuhan pemasaran, sehingga bisa langsung ke customer atau pelanggan hanya lewat aplikasi Temu ini. Akan tetapi, dari sisi perekonomian secara jangka panjang, ini juga membuka peluang untuk hilangnya UMKM dan berbagai penjual yang di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Ini akan sangat berbahaya bagi negeri seperti Indonesia yang salah satu tiang perekonomiannya ditunjang oleh UMKM. Lalu apa bahaya aplikasi Temu untuk Indonesia? Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah UKM Kementerian Koperasi dan UKM Temi Satya Permana mengatakan pihaknya tetap konsisten mengusahakan agar aplikasi Temu tidak memperoleh tempat di pasar usaha dalam negeri. Alasan kenapa Temu bisa bahaya untuk Indonesia adalah pertama, aplikasi ini bisa merusak harga pasar. Temu, seperti yang sudah dijelaskan, adalah platform perdagangan lintas negara atau cross-border trade dari China yang menggunakan sistem penjualan langsung dari pabrik ke konsumen atau factory to customer, F2C. Produk-produk yang ditawarkan di Temu tidak mempunyai penjual, reseller, hingga dropshipper sebagaimana aplikasi jual beli daring atau e-commerce lainnya. Oleh sebab itu, model usaha F2C disebut-sebut dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Hal itu terjadi karena UMKM tidak mampu bersaing dengan harga pasar yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu. Hal ini juga dapat mengunjang kestabilan UMKM dan perusahaan besar. Temi juga menjelaskan sesungguhnya sudah banyak model bisnis yang serupa. Dia menilai bahwa aplikasi serupa Temu mempunyai potensi besar yang tidak hanya mengunjang kestabilan UMKM, tapi juga perusahaan besar seperti pabrik. Pasalnya, aplikasi ini juga bisa mengimpor barang dari luar negeri, sehingga pabrik-pabrik yang ada di Indonesia sendiri juga bisa terancam jika tidak bisa bersaing dari segi harga pasar yang sudah sangat rendah tersebut. Yang ketiga, Temu digadang-gadang sebagai aplikasi untuk menjual produk yang tidak laku. Sebelumnya, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wintor Rahmada, berasumsi bahwa aplikasi Temu menjual barang-barang dead stock atau tak laku di China dengan tujuan mendistribusikan ke negara-negara lain, dan hal itu menurut dia sejalan dengan kondisi China yang tengah surplus barang atau kelebihan barang. Dan ini juga bisa membuat persaingan harga jadi semakin ketat karena barang-barang yang sudah dead stock atau sudah tidak laku akan dibanderol dengan harga yang lebih murah, bahkan bisa saja dengan margin yang sangat tipis dari harga produksinya. Yang keempat, persaingan bisnis yang tidak adil. Pada kesempatan yang berbeda, Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan bahwa kehadiran aplikasi semacam Temu tanpa adanya regulasi yang sesuai dapat merusak ekosistem pasar dan menghadirkan kompetisi yang tidak adil yang berimbas pada penurunan permintaan produk lokal dan mengurangi sebagian pekerjaan di sektor industri. Seperti yang kita tahu, dalam membuat satu produk sampai ke penjualan, kita membutuhkan berbagai macam sektor industri, dan jika sampai aplikasi Temu ini diresmikan di Indonesia, dan itu akan berimbas pada berbagai macam sektor industri yang kehilangan kerjaannya. Dan ini akan berimbas pada penurunan permintaan atau penurunan minat pada produk lokal yang mungkin masih tidak bisa bersaing dengan harga pasar yang sangat rendah. Yang kelima, potensi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Izzuddin Alfaras, mengatakan bahwa akan ada efek negatif dari aplikasi Temu bila masuk ke Indonesia.
terutama bagi sektor UMKM dan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Jadi ini akan berimbas juga kepada tenaga kerja yang sudah masuk ke dalam sektor UMKM, dan ini dapat menyebabkan PHK massal, PHK besar-besaran, dan ini dampaknya dalam jangka panjang bisa sangat buruk untuk perekonomian. Jika banyak PHK dan banyak yang menganggur, maka perekonomian tidak akan berjalan, dan worst case-nya negara bisa kolaps karena perekonomian dalam negara tersebut tidak jalan atau tidak berputar sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, kita tidak bisa tahu ke depannya tentang kejelasan regulasi dari aplikasi ini. Yang jelas, Indonesia yang masih bertumbuh pada UMKM tidak siap untuk adanya aplikasi dengan sistem cross-border, bisa membeli produk dari luar negeri dan dapat langsung menerima produk dari pabrik tanpa melalui perantara atau pihak distributor lain. Semua keunggulan dari aplikasi ini, sepertinya Indonesia belum siap untuk itu. Mungkin jika sudah pada negara yang memiliki regulasi yang jelas dan ekonomi yang sudah tersistem sedemikian rupa, bisa menerima aplikasi ini sebagai hal positif. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan Indonesia akan dilangkai lagi seperti kasus TikTok dan akuisisi Tokopedia? Atau memang sudah selayaknya aplikasi Temu ini diblokir di Indonesia? Silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.